Bagaimana jika suami minta tiap hari? Apakah bisa merusak organ vital wanita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah menciptakan manusia berpasang-pasangan agar mereka memperoleh ketenangan, cinta, dan kasih sayang dalam ikatan pernikahan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat, serta kita semua yang berusaha mengikuti jejak langkah dan sunnahnya dengan penuh cinta dan keikhlasan. Apa kabar sahabat semua? Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, serta ketenangan lahir dan batin kepada kita semua. Semoga setiap langkah dan niat baik kita dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah selalu diridhai olehnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menanggapi salah satu pertanyaan yang masuk melalui kolom komentar. Pertanyaannya sangat menarik, dan saya yakin bukan hanya 1-2 orang yang mungkin mengalami atau mempertanyakan hal serupa dalam kehidupan rumah tangga mereka. Berikut isi pertanyaannya. Bagaimana jika suami hampir setiap hari mengajak berhubungan intim? Apakah hal ini dapat merusak organ kewanitaan? Saya sudah menikah hampir 30 tahun, dan suami saya tetap memiliki semangat yang tinggi dalam hal ini. Pertanyaan ini mencerminkan sebuah dinamika yang tidak sedikit dialami oleh pasangan suami istri, terutama mereka yang telah membina rumah tangga selama puluhan tahun. Di satu sisi, adanya keinginan atau semangat dari suami menunjukkan bahwa rasa cinta, ketertarikan, dan kedekatan emosional masih terjaga. Ini merupakan sebuah nikmat dan karunia yang patut disyukuri, karena banyak pasangan yang justru mengalami penurunan kualitas kedekatan seiring bertambahnya usia pernikahan. Tapi, di sisi lain, tentu kita perlu menyikapi hal ini secara seimbang, dengan mempertimbangkan aspek kesehatan fisik, kesiapan emosional, dan kenyamanan dari pihak istri. Hubungan suami istri seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi hasrat atau keinginan salah satu pihak, melainkan juga dari aspek kesiapan, keikhlasan, dan kebahagiaan bersama ya sahabat. Secara medis, organ kewanitaan diciptakan dengan struktur yang elastis dan mampu menyesuaikan dengan aktivitas seksual selama dilakukan dengan sehat dan wajar. Maka, frekuensi hubungan yang tinggi pada dasarnya tidak akan secara langsung merusak organ kewanitaan selama dilakukan dalam kondisi yang tepat, tidak dalam keadaan lelah, stres berat, kekeringan, atau tanpa adanya pelumas alami yang cukup. Namun demikian, jika hubungan dilakukan terlalu sering tanpa adanya komunikasi yang baik dan pemahaman terhadap kondisi fisik dan mental pasangan, maka bisa saja menimbulkan masalah seperti iritasi, nyeri, bahkan trauma emosional. Maka penting sekali bagi suami istri untuk memiliki komunikasi yang jujur dan terbuka tentang kenyamanan masing-masing. Istri tidak perlu merasa bersalah atau sungkan untuk menyampaikan bahwa dirinya mungkin merasa lelah, kurang sehat, atau tidak siap secara emosional. Sampaikanlah dengan bahasa yang lembut, penuh kasih sayang dan pengertian. Suami yang baik insya Allah akan menghargai kejujuran istri dan lebih mengedepankan kenyamanan bersama dibandingkan sekadar memenuhi keinginan sesaat. Sebaliknya, suami juga perlu memahami bahwa kebersamaan dalam pernikahan tidak melulu diukur dari intensitas hubungan intim, tetapi lebih pada kualitas kedekatan emosional, rasa saling percaya, dan kehangatan dalam interaksi sehari-hari. Selain komunikasi, penting juga untuk memperhatikan kondisi tubuh dan kebutuhan fisiologis. Seiring bertambahnya usia, terutama setelah usia 40 atau 50 tahun, tubuh mengalami perubahan hormon yang bisa memengaruhi produksi pelumas alami. Jika tubuh sudah tidak lagi memproduksi pelumas secara optimal, maka tidak ada salahnya menggunakan pelumas tambahan yang aman dan sesuai anjuran medis, agar hubungan tetap nyaman dan terhindar dari rasa sakit. Hubungan intim yang terlalu sering, jika tidak diiringi dengan kesiapan dan keinginan dari kedua belah pihak, bisa menimbulkan efek psikologis yang negatif. Misalnya, rasa bosan, penurunan gairah, bahkan konflik batin yang tersimpan.
Dalam jangka panjang, ini bisa menurunkan kualitas hubungan suami istri secara keseluruhan. Begitu pula dari sisi suami, aktivitas seksual yang terlalu sering tanpa diimbangi dengan nutrisi yang baik, istirahat yang cukup, dan gaya hidup sehat dapat berdampak pada kualitas cairan reproduksi, stamina, bahkan mental. Maka penting bagi kedua belah pihak untuk menjaga kesehatan secara menyeluruh, baik fisik, mental, maupun spiritual sahabatku. Banyak pasangan bertanya, berapa kali idealnya berhubungan dalam seminggu? Jawabannya sangat relatif. Tidak ada angka pasti yang bisa dijadikan standar, karena kondisi, usia, dan gaya hidup setiap pasangan berbeda. Yang terpenting adalah hubungan dilakukan dengan kerelaan, kesepakatan, dan saling ridho. Baik itu 2 kali seminggu, 3 kali, atau lebih selama dilakukan dengan cinta, saling menghormati dan memperhatikan kondisi masing-masing, insya Allah akan menjadi ibadah yang mendatangkan pahala dan keberkahan. Waktu yang tepat pun bisa berbeda-beda. Ada yang merasa lebih nyaman berhubungan di malam hari, setelah anak-anak tidur dan suasana lebih tenang. Ada juga yang merasa lebih nyaman di pagi hari menjelang subuh, ketika tubuh masih segar dan pikiran belum terbebani aktivitas harian. Semua kembali kepada kesepakatan dan kenyamanan bersama. Yang tidak kalah penting untuk kita pahami adalah bahwa kedekatan suami istri bukan hanya dibangun dari hubungan fisik, tetapi juga dari sentuhan hati, perhatian kecil, doa bersama, komunikasi ringan yang hangat, dan kerjasama dalam urusan rumah tangga sehari-hari. Jangan sampai hubungan intim menjadi kewajiban sepihak, tetapi harus menjadi bentuk ekspresi cinta dan kasih sayang yang lahir dari keikhlasan. Akhir kata, semoga penjelasan ini bisa menjadi pencerahan dan penguat bagi siapapun yang membaca. Jika ada pertanyaan lain, silakan tinggalkan komentar dengan bahasa yang baik dan sopan. Kita semua hadir di ruang ini untuk saling belajar, saling mendukung, dan saling mendoakan agar rumah tangga kita selalu diberkahi oleh Allah Ta'ala. Dan bila ternyata materi ini belum sesuai dengan kebutuhan atau situasi Anda, tidak mengapa. Setiap orang memiliki perjalanan rumah tangga yang unik, dan setiap perjalanan itu memiliki pelajaran tersendiri. Yang penting, tetap saling mendukung, menjaga akhlak, dan berusaha menjadi pasangan yang dirindukan surga. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan, ketenangan, dan cinta yang tumbuh dalam hati setiap pasangan yang berjuang bersama. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.